Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Rahman dari Informatika A1 2019. Saya sebagai project manager dari kelompok LG. Saya akan menjelaskan bagaimana rancangan desain awal dan desain jadi dari sebuah aplikasi yang bernama Kantin Unla. Oke, ini bagian loginnya. Bagian login dalam rancangan awalnya seperti ini. Ketika kita klik login, kita bisa memilih antara masuk sebagai toko atau pembeli. Dan di bagian pinggirnya ada sidebarnya. Sementara itu, untuk rancangan desain jadinya, untuk bagian loginnya, ini seperti ini. Ini ada nama loginnya, ada logo login, ada logo makanan, piring, dan terdapat ada nama username, dan kita dapat mengisi username yang telah kita daftarkan, dan juga passwordnya. Dan yang selanjutnya itu adalah bagian input dagangan. Tampilan awal dari input dagangan itu seperti ini. Ada nama item, ada harga dan gambarnya, ada upload, ada reset. Dan kita akan ditampilkan deskripsi makanan tersebut gitu, beserta foto, harga, dan tempatnya juga gitu. Tapi dalam jadinya gitu, kita akan menginput dengan tambah menu, ada nama menunya, kategori menunya, bisa memilih antara makanan atau minuman, dan kita akan mengisi deskripsi menunya. Contohnya, dan ini harganya kita bisa isi, dan kurang lebih sama juga kayak yang tadi. Kita bisa mengisi juga fotonya atau harganya, juga ada deskripsinya juga gitu. Tapi ada beberapa tambahan juga, ya contohnya di sini kita bisa menambahkan ini kategori menunya ada atau tidak gitu. Dan kita bisa menambahkan kategori makanan atau minuman gitu. Yang akan jadinya seperti ini. Oh ya, untuk bagian list makanan, di bagian list makanan itu kita ganti, tidak seperti itu. Kita ganti dengan bagian dashboard saja. Jadi bagian list makanan itu kan rencananya gitu, di list makanan kita akan menampilkan seperti gambar ini, tetapi malah jadinya kita seperti ini. Nah, hasil rencananya ya seperti ini. Untuk list makanan, menampilkan makanan, daftar makanannya, menampilkan fotonya, tetapi hasil jadinya ya seperti ini. Kita bisa melihat ada nama menu, kategorinya, harga, dan statusnya gitu. Maka dari itu, foto yang tadi yang direncanakan awal itu emang tetap ada, tetapi bukan untuk di list makanan, tapi ditempatkan di bagian dashboard. Ini kurang lebih sama dari desain awal list makanan, tetapi kita pindahkan ke bagian dashboard awal gitu. Sebelum login, kita bisa melihat daftar makanan atau minuman yang tersedia di kantin ini gitu. Yang selanjutnya, karena desain awalnya emang hanya sedikit, hanya tersedia 3 saja, maka saya waktu itu hanya mengandalkan imajinasi gitu dan rencana gitu. Jadi saya emang gak ngedesain lagi, dan teman-teman juga gak ngedesain lagi. Jadi kita cuman mengandalkan imajinasi kita aja gitu. Kita pengennya seperti ini, bentuknya seperti ini gitu. Ya contohnya seperti bagian register gitu. Untuk di bagian register ini ada 2, yaitu yang pertama ada register bagian pembeli, dan yang kedua ada register bagian penjual. Yang pertama ini di bagian pembeli, kita bisa memasukkan username-nya dan memasukkan nama lengkapnya, jenis kelamin, dan passwordnya. Setelah itu, ketika kita sudah memasukkan semuanya, kita bisa register dan bisa login. Sedangkan untuk di bagian penjual, kita bisa memasukkan username-nya, memasukkan nama lengkap, jenis kelamin, dan paspor. Tetapi bedanya, untuk di bagian penjual kita bisa memasukkan nama kantinnya juga gitu. Misalkan kita nama kantinnya kantin.
Nama pemilik kantinnya sesuai yang tadi register, yaitu Peng-Peng, dan kita bisa memasukkan fotonya juga. Dan yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian admin dulu, dimana di bagian admin ini kita bisa melihat admin bisa mengelola data penjual, data pembeli, dan data kantin. Di bagian awal dashboard admin itu tertulis nama admin yang login saat ini. Selamat datang admin, username-nya Ujang Hernandez. Dan di bagian data penjual kita bisa juga melihat siapa saja penjual yang login di kantin Unla ini. Itu ada Dede, Jajang, Ceng, Omo, Para, dan yang lainnya. Dan di bagian data pembeli ini kita bisa juga melihat siapa saja pembeli yang login di kantin ini atau yang register di kantin ini. Sebagai contohnya ada Akbar, Rio, Karel, dan Rasid. Di bagian ini juga kita bisa menghapus atau mengedit username atau data-data yang terdapat di bagian data pembeli atau bagian data pengguna gitu. Karena admin ini mengelola data penjual, data kantin, dan data pembeli. Dan selanjutnya di bagian data kantin kita bisa tahu ada kantin apa saja yang terdapat di kantin Unla. Dan selanjutnya kita akan langsung masuk ke bagian pembeli. Kali ini saya akan login dengan username Akbar. Di bagian dashboard pembeli sudah tertulis selamat datang pembeli, yakni Akbar Rahmanto. Kita langsung ke bagian profil. Di bagian profil terdapat foto profil pembeli, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, dan nomor telepon. Kita juga dapat mengeditnya. Ketika sudah ada di bagian pemesanan, terdapat ada nama menu, harga, kuantitas, dan subtotal. Rencana awalnya di bagian kuantitas saya ingin di harga 15.000 ini, ketika saya klik dua ini atau ketik dua ini, maka di subtotal itu akan langsung otomatis menambahkan harga makanan tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ini 15.000, maka di subtotalnya akan otomatis 30.000. Tetapi sayangnya karena keterbatasan waktu, maka itu tidak dapat diselesaikan. Dan di bagian klik beli sekarang juga ini nggak bisa karena keterbatasan waktu juga. Di bagian selanjutnya yaitu riwayat pemesanan, itu ada bagian nama pemesan, nama pesanan, status transaksi, dan status sudah dibayar atau tidak. Contohnya di sini ada status transaksinya. Bagian ini ada yang sudah bayar atau belum bayar. Kalau misalkan sudah bayar, di bagian actionnya akan berubah atau akan ada tulisan selesai. Cukup sekian penjelasan dari kami. Saya sebagai perwakilan dari kelompok LG memohon maaf bila banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.